Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang saya akan menyampaikan ceramah yang berjudulnya Sejarah Nabi Isa. Nah, sebelumnya saya pesan sama Mustamin yang nyetel ceramah saya ini, disiapkan imannya, disiapkan keyakinannya, disiapkan kepercayaannya bahwa Allah itu kuasa, harus yakin bahwa Nabi Isa dan sejarahnya itu nyata, itu harus yakin, dan harus yakin juga adanya pahala. Nah, terutama harus yakinlah bahwa Allah itu kuasa. Apa sebab saya ngomong harus yakin bahwa Allah kuasa? Ini Nabi Isa itu seorang nabi, tapi proses kenabiannya itu lain daripada yang lain, luar biasa. Artinya di luar akal. Di luar akal itu kalau nabi-nabi yang lain kan punya ayah dan ibu, lewat kehamilan, lewat kelahiran, lewat janin, lewat sperma laki-laki. Tapi ini tidak. Nah ini makanya yang saya sampaikan, ini tanda bukti kekuasaan Allah tuh. Allah melengkapi kekuasaannya dengan cara yaitu prosesnya Nabi Isa. Nah, kalau Nabi Adam istilah punya ayah, tidak punya ayah, dia tidak punya ibu, itu Nabi Adam. Ada istilah punya ayah, yaitu ya Hawa, ya artinya bukan ayah tapi mengambil dari tulang rusuknya Nabi Adam lalu dibentuk Hawa. Dan kalau kita semua yaitu ya ada ayah, ada ibu. Nah, dan melalui proses sperma mani laki-laki. Nah ini kalau Nabi Isa itu tidak begitu. Jadi dengan kekuasaannya Allah untuk melengkapi adanya, berbalik-balik itu ada. Seperti ada siang, ada malam, laki-laki, perempuan. Nah ini termasuk ada orang yang istilah kayak Ibu Hawa, ada istilah suami, istilah ayah. Nah, tapi ini ada istilah ada ibunya saja, itu di Maryam, dan tidak ada ayah. Itu bagaimana prosesnya, yaitu Allah mengutus malaikat Jibril lalu memberi memasukkan ruhnya ke perut lewat Siti Maryam. Makanya Nabi Isa itu titelnya Ulul Azmi, yaitu diantaranya Ruhullah. Isa Ruhullah, karena ruhnya langsung, adanya cuma pun perempuan itu, lalu hamil kayak orang biasa gitu, makin besar, hamil. Nah, sedangkan yang namanya Siti Maryam itu istilahnya tidak pernah, istilah bahasa Jawanya tidak pernah kesenggol wong lanang gitu. Istilah kesenggol memang gadis pingitan dan turunnya ini orang baik-baik. Dan setelah Nabi Isa nanti terakhirnya itu Nabi Muhammad. Nah ini orang tuanya kan keder, bingung, udah punya anak tuh hamil tidak ada. Wah, dari satu kampung itu ya bermasalah, ya ribut, ya cari mana airnya, mana, nggak mungkin, nggak ada ini, nggak percaya. Perang satu istilahnya tuh, wah di karuan itu, sampai sakit kedernya seorang ayahnya itu suruh mengaku mana laki-lakinya, tunjuk saja. Tidak bisa orang, tidak. Bagaimana mengaku, masa mengaku si A si B, ya nggak bisa lah. Nah, akhirnya itu ayahnya yang namanya Imron itu membuat kebijakan, ya sudah kamu kalau gitu saya usir saja, jangan ada di kampung sini, itu di hutan sana dibikinkan gubuk-gubuk rumah kecil-kecilannya dari bambu, dari apa gitu, kamu diam di situ gitu. Jadi sampai melahirkan. Nah, itu orang-orang yang pada ngomong itu, ya udah kita tinggal tunggu saja, nanti kalau lahir tanyakan saja bayi oroknya, tanyakan saja sendiri, nanti kan mendengarkan sendiri. Nah selama menunggu sampai kelahirannya itu, orang kan butuh makan, butuh minum, butuh apa, dari mana, dari siapa?
Ya ini dengan kekuasaan Allah, Jibril yang ngasih dari surga makanannya, buah-buahannya, minumannya, sehingga ya terjamin. Nah, akhirnya sampailah dengan secara singkat sampai lahir. Nah, lahir laki-laki kasih nama Aisyah, orang mengerumuni, kerumunan orang saking banyaknya, kata Siti Maryam, silakan tanya, wahai gulam, wahai bayi, berbicaralah dengan fasik, lantang, jelas, gamblang. Itu ada di Al-Qurannya, saya dibaca kata Al-Qurannya, barangkali kalau hafalan barangkali salah, jadi langsung saja dibaca Al-Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Itu bayi masih orang, itu kekuasaan Allah, ngomong bersuara tapi suaranya itu begitu. Ya kalau istilah bahasa Indonesia itu, saya ini adalah hamba Allah dan sekaligus diberi tugas untuk untuk jadi membawa kitab dan dijadikan nabi, ya waj'alani nabiyya, dan dijadikan nabi dan rasul, waj'alani mubarakan aynama kuntu, dan ini sudah ketentuan dari Allah, Al-Qur'ani, dan disuruh saya berpesan berwasiat bahwa menyuruh kalian sekalian suruh suruh sholat, zakat, madum tuhaya, dan sekaligus menyuruh mengeluarkan zakat. Itu masih orang ngomong begitu. Itu kekuasaan Allah, tidak usah dipikirin. Ini tapi besoknya ya biasa sebagaimana orang biasa diurusin. Kenapa? Sebagaimana biasa. Nah tapi kerumunan orang itu berbeda-beda pendapatnya, sampai ada 3 macam pendapat. Ada yang iya percaya saya, iya begitu percaya Nabi, percaya ya percaya sebagian. Ada sebagian yang yang tidak percaya, alah jada ya jada, tetap jada. Orang itu semuanya ada lewat laki-laki, itu tidak ngaku saja. Gimana ya bisa ya jada, tetap jada. Itu yang kafir yang begitu. Nah ada yang termasuk kafir juga, berarti ini anak Tuhan. Allah punya anak, Tuhan, dan Ibu Maryam itu Tuhan ibu, Tuhan ayah, Tuhan anak. Jadi orang-orang sekarang, orang Kristen itu pada mengatakan ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan roh Allah itu. Jadi Nabi Isa sebagai seolah-olah anak Tuhan. Dan kalau orang Kristen itu ya ngomongnya Tuhan. Dan sekaligus saya mau ingat, bagi orang Islam itu ngomongnya jangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak dapat pahala kalau ngomongnya Tuhan. Kayak orang kampung-kampung itu yang kuasa. Kalau pengen dapat tambahan pahala, yang ngomongnya Allah. Itu. Nah, cerita singkatnya diurusin sama sampai gede. Jadi Rasul. Dan disitulah bahwa yang namanya Nabi Isa itu ya diberi mukjizat bermacam-macam, itu mukjizat. Mukjizat bisa menyembuhkan penyakit ini, bisa menghidupkan orang mati, banyak mukjizatnya. Kan tidak bisa saya sampaikan semuanya karena terbatasnya waktu. Nanti supaya sampai ke ujungnya, sampai akhir ayatnya. Nah, dengan singkat cerita yaitu Nabi Isa itu kehidupannya itu sangat ya istilah bahasa Jepang melarat gitu, miskin. Artinya miskin tuh ya miskin materi, miskin materi. Jadi sudah tidak punya ayah, punyanya ibu saja, dan tidak punya istri, ya memang belum punya istri. Apalagi anak, dan kekayaannya pun tidak punya, ya miskin lah. Sehingga waktu itu Nabi Isa berpuasa setiap hari. Nah ini masalah puasa perlu saya sampaikan nih, karena puasa sunnah itu para nabi itu pada berpuasa. Nabi Adam 3 hari itu, sampai Nabi Daud selang sehari, Nabi Muhammad Senin Kamis ada
macam-macam. Itu kalau di umat Muhammad menjadi sunnah. Nah, ini puasanya Nabi Isa ini yang lain daripada yang lain, setiap hari terus menerus, tidak ada hentinya. Itu untuk umatnya Nabi Muhammad bukan sunnah tapi makruh, madrorot. Karena umat Muhammad itu ya badannya kecil-kecil, fisiknya lemah, fisiknya kurang. Kalau terus menerus madrorot, makruh. Makanya Nabi tidak menganjurkan, dan saya pun tidak menghimbau, tidak menganjurkan, karena sudah terbukti ada orang yang terus-menerus berpuasa berbulan-bulan, akhirnya digotong dibawa ke rumah sakit. Yang saya tahu 2, tapi yang lainnya ya banyak. Nah ini makanya masalah puasanya Nabi Isa tidak usah ditiru. Kalau mau niru puasa sunnah, tirulah puasa Daud atau puasa Nabi Muhammad Senin Kamis, atau puasa Nabi Adam yang 3 hari 1 bulan. Itu saja. Nah, selanjutnya Nabi Isa itu sampai saking kewalahannya sama umatnya, banyak yang menentang, banyak yang caci maki, sampai mengungsi di gunung yang tidak ada orang, di hutan, di gunung sama ibunya selama beberapa bulan-bulan situ. Ya makanya daun-daunan itu puasa Midfar. Singkat cerita, yaitu pada waktu Nabi Isa maghrib mau, sebentar lagi maghrib mau buka, turun mencari dedaunan buat buka, itu datanglah malaikat maut. Dan malaikat maut terang-terangan. Itu Nabi Siti Maryam rasa ketakutan, kamu siapa? Saya takut sekali. Ya terang-terangan, saya malaikat maut. Mau apa? Mau mencabut ruhnya kamu. Loh, bagaimana kalau nanti saja, kalau anak saya yang lagi turun, Isa itu lagi ngambil dedaunan itu buat buka puasa itu. Nanti tunggu sebentar. Oh tidak bisa. Harus sekarang. Jadi terpaksa sekarang, ya Allah. Terpaksa sekarang datang Nabi Isa, ya Allah, ini ibu saya meninggal, bagaimana ini? Bagaimana saya mengurusinya? Jauh dengan orang-orang di sana, tidak ada yang mau, karena itu terlalu angker lah gitu. Jadi turunlah malaikat 4 yang mengurusi jenazahnya Siti Maryam. Kita singkatnya begitu. Nah, berhubung waktu meninggalnya itu tidak tahu ya. Karena selang sedikit saja, dulu sedikit waktu saja tidak boleh. Jadi mohon pada Allah, ya Allah, karena saya tidak tahu akhir umurnya ibu saya, jadi saya minta ibu saya yang sudah ada di kuburan ini, saya diajak ngomong, mohon bisa jawab sampai terdengar oleh telinga saya. Ya boleh, kata Allah. Nah terus